Selamat datang, selamat beribadah Godly Family yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada saat ini. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ibadah pada hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang adalah benteng perisai dan kekuatan kita. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia Yesus yang layak untuk menerima segala hormat, sembah, puji. Mulia, sembah Raja mulia.
menyembah Engkau, Tuhan Allah, yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Allah Bapa yang sangat mengasihi kami, dan yang telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal untuk mati menebus dosa dan pelanggaran kami. Siapakah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan? Sungguh hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau Tuhan Maha Tahu akan segala pergumulan dan kelemahan diri dan jiwa kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, dan ampunilah kami. Di muka Tuhan Yesus, kami sadar akan siapakah kami. Tuhan, kami butuh belas kasihan. Ampunilah kami yang berdosa ini. Tersungkur karena dosa-dosaku. Tuhan, kami rindu padamu. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus kami dapat kasih sayang. Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan
yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Betapa hati kami bersyukur, ya Tuhan. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ya, Allah tidak meninggalkan kita. Yesus adalah bukti kasih Allah. Dialah sumber kebenaran, sumber pengharapan bagi setiap kita. Syukur kepada Tuhan. Marilah dengan segenap hati kita nyatakan, kalau ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Biarlah hati kita tetap menyembah Dia dalam segala situasi hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Engkau yang telah menyelamatkan kami, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup
Yesus, sahabat kita yang tiada bandingnya. Dialah yang menghibur kita di kala kita berduka. Dialah yang menolong kita di dalam kesesakan kita. Dialah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Dia bagaikan bunga bakul, selalu ku rindu, ku dijadikan suci tak bercela. Menghibur dalam suka dan Dia menolongku, segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku, dalam pencobaan yang menguatkanku. Akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya, dengan setia ku hidup baginya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti hatiku bersukacita. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan tak meninggalkan kita, Dia Allah yang setia. Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku, ku pun setia pada perintahnya. Meski api membakarku, Dia benteng kukuku, yang memelihara menguatkanku. Dunia menolakku atau ku digoda, ku bersandar Yesus yang teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya berjuang sendiri. Saudaraku, dalam perjuangan hidup kita di dunia ini, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat dan penuh air mata. Ujian hidup dan salib yang kita pikul terkadang begitu berat, membuat iman kita menjadi lemah. Marilah kita mohon Tuhan beri kita roh yang tenang, roh yang sabar dan kuat, karena bersandar hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia Allah yang setia, akan berjalan bersama kita, memimpin kita sampai kepada kesudahannya. Bersama dengan Dia, kita bisa menanggung segala perkara. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabar ku memikul.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita dapat beribadah di hari Minggu ini. Dengan pertolongan Tuhan, meskipun ada keterbatasan, kita masih diizinkan untuk menggunakan teknologi untuk beribadah. Izinkan saya menyampaikan salam dari SCT Aletheia untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun kita tidak menduga bahwa ibadah akan kita laksanakan dengan model seperti ini, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan dimuliakan dan setiap diri kita dapat sungguh-sungguh bersekutu dengan sesama kita dengan model yang baru ini. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Meskipun di tengah pandemi ini, kami menyadari banyak keterbatasan, banyak kelemahan dan juga pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan itu baik. Dan Tuhan mengizinkan setiap diri kami untuk masih bisa bersekutu, untuk masih bisa memuji Tuhan, untuk bisa merenungkan, memikirkan firman Tuhan. Tolong waktu yang kami gunakan untuk merenungkan firman Tuhan ini, kami gunakan sebaik-baiknya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hubungan kami dengan Tuhan semakin dipererat, dan kami pun semakin diberikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudari kami, meskipun di masa yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang disediakan oleh Majelis Gereja untuk kita renungkan pada hari ini adalah penderitaan, ujian atau cobaan. Jikalau kita melihat tema ini, saya yakin kita bertanya-tanya soal pandemi. Apakah penderitaan yang kita hadapi ketika di pandemi adalah sebuah ujian ataukah cobaan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara di tengah pandemi ini 6-7 bulan ini telah banyak merenungkan firman Tuhan terkait tema-tema semacam ini. Kita mungkin sudah sering bertanya dari mana sumber penderitaan, dari manakah pandemi ini datang. Jikalau Tuhan baik, mengapa kita mengalami persoalan semacam ini? Jikalau kita telah menjadi Kristen yang taat yang baik, mengapa mungkin ada sanak saudara kita harus mengalami COVID misalnya, harus mengalami tantangan dalam bisnisnya, harus mengalami tantangan dalam berbagai macam hal. Saya yakin itu telah kita renungkan cukup banyak dan cukup lama. Dan pada hari ini saya mengajak kita berdasarkan tema ini memikirkan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu memikirkan bagaimana kita itu bisa menjalani hari-hari kita di tengah penderitaan yang berat ini. Di tengah mungkin dia itu ujian, mungkin juga mungkin cobaan. Tetapi yang penting bagaimana kita bersikap terhadapnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-12. Jikalau ada Bapak Ibu yang ingin membacanya bersama dengan saya persilahkan. Keluaran pasal 3 ayat 1-12. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah.
Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang sungguh-sungguh merenungkannya, yang menggumulkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks yang baru saja kita baca merupakan teks yang cukup terkenal. Teks ini mengisahkan tentang penyataan diri Allah kepada Musa. Kita dapat melihatnya di dalam pasal 3 ayat ke-6 dan ayat ke-14. Di sana Allah menyatakan dirinya kepada Musa secara pribadi, secara personal. Ayat-ayat yang kita baca juga dikenal sebagai kisah tentang panggilan Musa. Bagaimana Allah memanggil Musa untuk mengerjakan karyanya yang luar biasa bagi umat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa teks yang kita baca berhubungan erat dengan kesetiaan Allah kepada umatnya. Di dalam ayat 7-9 kita mendapati bahwa Allah berkata, Aku telah mendengar penderitaan umatku. Aku telah mengerti kesengsaraan mereka. Aku telah melihat mereka itu ditindas oleh orang Mesir. Oleh karena itulah Allah memanggil Musa dalam keadaan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin ada dalam keadaan yang mirip seperti bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel mengalami penderitaan yang mereka tidak tahu asal-usulnya dari mana. Selama ini mereka hidup di Mesir dengan sangat baik. Selama Yusuf masih hidup, bangsa Israel tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika mereka hidup. Tetapi setelah Yusuf meninggal, lahirlah raja baru di situ. Bangsa Israel mulai merasakan kesulitan, mereka ditindas, mereka mengalami kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita seperti itu. Selama ini kita hidup dengan keadaan yang baik. Kita bisa bebas melakukan banyak hal. Kita bahkan bisa beribadah di gedung gereja dengan nyamannya. Tetapi mendadak pandemi ini datang, Bapak Ibu. Kita tidak tahu dari mana asalnya, kita tidak tahu mengapa kita mengalaminya. Tapi mari kita percaya, sama seperti Allah itu mengerti penderitaan bangsa Israel, Allah juga mengerti penderitaan kita. Melalui teks ini kita akan belajar 3 hal yang penting. Bagaimana kita bersikap di tengah penderitaan yang kita alami. Yang pertama dari teks kita dapati Allah mengerti penderitaan dan pergumulan kita. Di ayat ke-7, di pasal ketiga kitab Keluaran ini, kita melihat firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka
Kemudian firman Tuhan dilanjutkan dengan berkata, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kata-kata yang digunakan di dalam ayat 7 ini sangat menarik. Dikatakan Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya. Dikatakan juga Allah telah mendengar seruan mereka. Ditambahkan lagi Allah mengetahui penderitaan mereka. 3 kata kerja ini meyakinkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa Allah sungguh-sungguh tahu apa yang dialami oleh bangsa Israel. Allah melihat, Allah itu mendengar, dan Allah mengetahui. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kisah kitab suci, kita tahu dicatatkan banyak sekali kisah Allah itu mengerti dan peduli terhadap penderitaan umatnya. Di dalam catatan 1 Samuel kita menemukan Allah mendengar doa Hana di tengah kesulitan yang dia alami, di tengah pergumulan yang dia alami. Kita juga menemukan bahwa di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 ada seorang bernama Yairus. Dia datang menghampiri Tuhan, memohon Tuhan Yesus untuk menyelamatkan anaknya yang sakit, yang pada akhirnya mati. Dan Tuhan Yesus bangkitkan. Bapak Ibu Saudara, Allah mengerti, Allah mendengar, Allah mengetahui pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Bapak Ibu Saudara, mari di waktu-waktu yang berat ini dan sulit ini, di tengah penderitaan, di tengah tantangan yang susah ini, kita bersama menyempatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Refleksikan baik-baik. Bukankah kita selama ini telah banyak berdoa? Bukankah kita selama ini telah banyak bergumul? Bukankah kita selama ini telah banyak memohon kepada Tuhan untuk menjalani hari dengan baik? Tapi mari kita ambil waktu sejenak untuk memikirkan kembali bahwa Allah yang olehnya kita itu memohon, Allah yang olehnya kita itu berdoa adalah Allah yang mengerti, adalah Allah yang peduli. Jangan menyerah dalam berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita menjadi gentar dan takut karena pergumulan ini sehingga tidak berani datang kepada Allah. Bangsa Israel mengalami penderitaan yang berat, tapi mereka tidak henti-hentinya berdoa memohon. Menyempatkan waktu untuk berefleksi seperti itu sangat penting Bapak Ibu. Mengapa? Karena dengan demikian kita akan siap ketika Allah menyatakan pertolongannya kepada kita. Dan menariknya Bapak Ibu, teks yang kita lihat, ketika Allah pada akhirnya mengutus Musa, kita menemukan bangsa Israel tidak terlalu siap. Mereka berteriak, mereka mengeluh. Allah mendengar, Allah mengerti, Allah mengetahui. Tetapi mungkin mereka belum sempat mengambil waktu untuk memikirkan bagaimana Allah akan menyelamatkan mereka. Sehingga ketika Musa datang mereka justru bingung. Apakah sungguh Allah akan menolong mereka melalui Musa? Bapak Ibu, kiranya kita bisa bersikap lebih bijak. Sehingga ketika Allah menyatakan pertolongannya di masa sulit ini, kita bisa lebih siap dari bangsa Israel. Kita lebih peka terhadap pertolongan Tuhan melalui cara apapun. Karena Allah kita adalah Allah yang mengerti. Allah kita adalah Allah yang peduli kepada setiap pergumulan kita. Hal kedua Bapak Ibu, kita melihat dari teks yang kita baca itu, Allah menyatakan kepeduliannya dengan cara mengutus Musa untuk mengakhiri penderitaan yang dialami umatnya. Allah mengutus Musa untuk menyatakan rencananya, untuk menyatakan kepeduliannya kepada umatnya. Di ayat 10 dicatatkan demikian. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Musa dipanggil, Musa itu sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Jikalau Bapak Ibu baca pasal-pasal sebelumnya, kita menemui bahwa Musa di masa mudanya itu memiliki idealisme yang tinggi. Dia merasa bahwa Tuhan akan memakainya untuk membela bangsa Israel. Tetapi ketika dia bertindak, ketika dia
turun tangan, dia mengalami kegagalan total, Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi trauma, itu menjadi beban pikiran, itu menjadi sesuatu yang menghantuinya seumur hidup. Oleh karena itu ketika Allah memanggil dia berkata, Musa pergilah kepada orang Israel. Musa masih bergumul dengan dirinya. Musa belum yakin dengan dirinya. Musa masih merasa dia tidak mampu. Musa masih merasa dia tidak sanggup untuk melakukan karya Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengalami masa yang sulit. Mungkin masa sulit kita bisa seberat Musa, mungkin tidak seberat Musa. Tetapi saya yakin setiap kita yang beribadah hari ini mengalami pergumulan tersendiri di masa pandemi ini. Saya mendengar dari orang-orang dekat, baik di gereja maupun keluarga cukup dekat, ada yang bisnis mereka sedang mengalami kegoncangan. Mereka cukup berada, tetapi karena pandemi, mereka harus berhenti berbisnis, mengalami pergumulan yang sangat berat. Ada sebagian orang yang saya kenal bahkan terjangkit langsung oleh pandemi. Mereka menderita COVID-19. Penderitaan yang diceritakan itu sangat luar biasa. Ada di antara mereka menderita bukan hanya secara fisiknya. Tentu kita tahu penderitaan fisik itu nyata, itu real. Mereka mengalami gangguan yang sangat berat pada tubuhnya. Makan terasa mual, sulit untuk mencerna, mereka sulit tidur, badan terasa sakit dan sebagainya. Tapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu, mereka mengalami pergumulan sosial. Mereka dijauhi, ditakuti, bahkan bukan hanya mereka. Keluarga-keluarga dekat juga mengalami stigma yang cukup berat. Karena ada anggota keluarganya yang terkena COVID-19. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang mengalami pergumulan yang lain lagi. Misalnya, Bapak Ibu harus terpisah dari anak atau dari orang tua karena di masa pandemi ini membuat kita sulit untuk katakanlah naik pesawat dan sebagainya. Ada orang yang saya kenal anaknya sekarang di luar negeri, di tempat yang pandemi itu sedang tinggi-tingginya Bapak Ibu. Dan khawatir. Bapak ini khawatir dan senantiasa telepon anaknya. Bapak ini sering menguatkan anaknya. Itu pergumulan tersendiri Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan yang mana. Tapi yang ingin saya katakan Bapak Ibu, sama seperti Allah mengutus Musa, Allah juga mau memakai kita di tengah mungkin kita juga bergumul untuk juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita di tengah kondisi yang sulit ini. Bagaimana kita bisa menjalani hidup di tengah masa pandemi yang berat dan sulit ini? Selain kita memahami Allah itu mengerti, kita juga memahami Allah itu hendak mengutus kita bagi sesama kita. Terlepas dari mungkin kita pun masih bergumul. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu lalu membaca media online. Dan saya temukan sesuatu yang luar biasa. Ada satu gereja di Amerika itu mengupayakan pelayanan untuk jemaat mereka online seperti yang kita lakukan saat ini. Tapi dengan kepekaan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Gereja itu menyadari ada jemaatnya yang terbatas untuk mengikuti ibadah secara biasa. Misalnya ada jemaat mereka yang disabilitas pendengarannya, tidak bisa mendengar. Apa yang bisa dilakukan di ibadah online kalau jemaat itu mengalami gangguan pendengaran? Tentu dia tidak cukup hanya melihat video. Bagaimana dia memahami khotbah dan juga pujian? Bapak Ibu, gereja ini menyediakan penerjemah untuk orang yang mengalami gangguan tersebut. Menyediakan sign interpreter untuk ibadah itu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya tahu gereja itu pasti bergumul menyediakan pelayanan online. Sama seperti kita menyiapkan ibadah itu saat ini tidak gampang, sulit. Tapi gereja ini di tengah pergumulannya, di tengah kesulitannya, mereka masih bisa menjadi utusan Tuhan bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, saya juga beberapa waktu lalu mendengar ada seorang jemaat bercerita begini. Di tengah renungan paginya, dia justru semakin diyakinkan bahwa Tuhan berbicara dalam dirinya. Engkau harus berbagi kepada sesamamu.
Bapak Ibu Saudara, saya tahu jemaat ini mengalami goncangan ekonomi, tidak mudah. Bisnisnya itu skala nasional, itu sangat tergoncang. Bahkan ada proyek-proyek yang harus tertunda dan saya yakin itu di atas puluhan miliar kerugian, kesulitan yang harus dia alami. Tapi di saat-saat demikian, dia justru sungguh merasakan Allah berbicara kepada dia dengan berkata, engkau harus belajar berbagi kepada orang yang membutuhkan di saat pandemi ini. Ada teman saya juga bergereja di Jakarta. Di tengah ibadah online semacam ini Bapak Ibu, tidak sedikit gereja bergumul dengan persoalan keuangan. Tetapi di tengah pergumulan semacam ini, rekan-rekan yang ada di Jakarta itu memikirkan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Saya tahu ada rekan saya yang di Jakarta itu justru menggalakkan supaya gerejanya itu mengeluarkan sebagian kas untuk mendukung peralatan APD ke beberapa rumah sakit. Saya tahu ada satu sinode di Jakarta Bapak Ibu yang mereka itu langsung mendata hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang mungkin membutuhkan bantuan finansial. Mereka dukung itu. Di tengah-tengah saat mereka justru bergumul dengan kesulitannya sendiri. Sama seperti Musa, Bapak Ibu Saudara, dia bergumul dengan dirinya, dengan kesulitannya. Tapi di saat seperti itulah Allah mau memanggil dia. Allah mau mengutus dia menjadi berkat bagi sesamanya. Rasul Paulus suatu saat ada di dalam penjara Bapak Ibu. Dia juga bergumul berat tentang keadaannya. Apakah dia akan dilepaskan? Apakah dia akan dihukum mati Bapak Ibu? Tapi di saat-saat berat kritis seperti itu dia berkata demikian di dalam Filipi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Di dalam bagian awal surat Filipi ini Bapak Ibu, kita menyadari keadaan Paulus tidak mudah. Tapi dia masih berkata, dia mau memberi buah bagi pekerjaan Tuhan. Hal yang luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, engkau bergumul dengan apa. Tapi mari kita juga sempatkan diri berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pandemi ini tidak mudah, berat dan sulit. Tapi izinkan saya, izinkan kami juga untuk bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ada hal-hal sederhana Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Saya tahu ada seorang rekan yang membiasakan diri untuk menelpon rekan-rekan jemaatnya. Jadi dia satu hari membuat daftar Bapak Ibu untuk menelpon dan bertanya kabar orang-orang yang satu gereja dengan dia. Di saat-saat seperti itu dia akan tanya, ada nggak doa syafaat yang bisa saya doakan untuk kesulitanmu? Ada nggak hal-hal yang saya bisa gumulkan bersama dengan engkau? Itu sederhana Bapak Ibu. Dia komitmen satu hari menelpon beberapa orang untuk menjadi berkat bagi dia. Ada sebagian anak Tuhan seperti yang saya ceritakan, diyakinkan Tuhan untuk berbagi secara materi Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu terpanggil untuk itu, mari kita hadir dan berbagi. Ada orang-orang lain lagi Bapak Ibu terpanggil untuk ikut melayani ibadah online seperti ini, menjadi berkat. Entah terlibat menjadi orang yang bersaksi untuk menguatkan sesama, entah terlibat sebagai pemimpin pujian, entah Bapak Ibu terlibat untuk menyanyi bagi Tuhan, atau apapun Bapak Ibu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Di tengah pandemi ini, kita tidak boleh menyerah dan bahkan kita harus bertanya, Tuhan mungkin ini ujian, mungkin juga ini cobaan, tapi kami ingin bersikap dengan cara menjadi berkat bagi sesama kami. Bukankah itu cara Tuhan Yesus menghidupi panggilannya Bapak Ibu? Bukankah dia senantiasa menjadi berkat dimanapun ia pergi? Bahkan ketika dia di atas kayu salib Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dia pun menjadi berkat. Dia berkata kepada penjahat yang ada di sampingnya, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Itu bukan di saat yang mudah Bapak Ibu, di saat disalib. Tapi dia tahu dia akan menjadi berkat. Hal ketiga Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari teks yang kita baca ini adalah
Kita tahu Allah bukan hanya peduli, Allah mengutus Musa, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia memperlengkapi Musa untuk pekerjaannya itu. Bapak Ibu, di dalam ayat ke-12 dikatakan begini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu perhatikan, ketika Musa menggembalakan domba sampai di padang gurun, Bapak Ibu banyak penafsir bingung ya, kenapa Musa harus membawa domba sampai ke padang gurun? Apakah di tempat tinggalnya dia tidak ada tempat yang bisa untuk makan domba-dombanya? Kenapa harus sampai padang gurun? Kita tidak tahu persis alasannya, tapi ada satu hal penting di situ apa? Di ayat-ayat awal di pasal 3 diceritakan Musa itu sampai ke gunung Horeb atau gunung Allah. Dan di ayat yang barusan kita baca di ayat 12 kita tahu Allah meneguhkan panggilan Musa dengan berkata, salah satu tandanya adalah engkau akan membawa umatku beribadah di gunung ini. Bukan tanpa sengaja Musa sampai ke tempat itu, ke gunung itu, dan Allah menyatakan dirinya. Bapak Ibu, Allah punya rencana yang indah. Ketika memanggil, Allah memastikan panggilannya itu bekerja. Bapak Ibu, di catatan selanjutnya kita tahu Allah memperlengkapi Musa. Allah menyediakan Harun untuk berbicara bagi Musa. Allah menyediakan mujizat yang dikerjakan oleh Musa untuk menyertai pelayanannya. Bapak Ibu, mungkin sama seperti kita yang bergumul tadi, saya katakan. Kita mungkin merasa kita tidak mampu menjadi berkat di saat yang sulit. Di tengah bisnis kita mungkin porak-poranda. Di tengah mungkin orang terdekat kita mengalami penderitaan COVID-19. Di tengah mungkin kita terkena stigmatisasi. Kita mungkin berpikir, tidak ada Tuhan yang bisa kami lakukan. Tidak ada. Tapi ingat Bapak Ibu, sama seperti Allah memanggil Musa, dia sudah memastikan panggilannya akan bekerja. Dia memperlengkapi dengan orang-orang sekitarnya. Dia memperlengkapi dengan alat-alat yang ada. Bapak Ibu, satu hal yang membuat saya sukacita di tengah masa pandemi ini, termasuk melihat ibadah online ini adalah Bapak Ibu, bagaimana persoalan antar generasi di gereja itu semakin menemukan titik terangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, dulu saya sering mendengarkan cerita daripada majelis-majelis gereja berkata, anak muda di gereja kami itu bisanya apa? Mereka mau merancang ibadah yang meriah, yang ini dan itu. Tapi untuk apa? Apa yang bisa mereka lakukan dengan sungguh untuk melayani Tuhan? Itu sering jadi persoalan Bapak Ibu. Ketika saya melayani juga bertemu dengan anak-anak muda, mereka sering berkata, majelis kami atau orang-orang tua di gereja kami terlalu kaku. Kami mau melakukan ini, inovasi ini itu tidak boleh, tidak bisa dan sebagainya. Makanya kadang kami itu jadi tidak terlalu semangat ke gereja. Nah, Bapak Ibu, saya sering mendengarkan dua suara ini ketika melayani. Tapi di tengah-tengah pandemi ini, saya justru melihat bagaimana orang-orang tua yang senior, para majelis di gereja, mengapresiasi anak muda Bapak Ibu. Sebagian besar rekaman-rekaman seperti ini, ibadah online semacam ini dikerjakan anak muda Bapak Ibu. Dan majelis di gereja, orang-orang tua akhirnya mengapresiasi, oh ternyata ada yang bisa dilakukan anak muda untuk melayani Tuhan. Anak muda melihat bagaimana para majelis mendukung mereka melayani, menyediakan alat-alat, mendampingi mereka. Oh ternyata orang-orang tua di gereja kami tidak sekaku itu juga ya. Bapak Ibu, Allah menyediakan orang-orang muda untuk memperlengkapi yang senior di gereja. Allah menyiapkan orang-orang senior di gereja untuk membantu, untuk memperlengkapi yang muda di gereja. Ini indah Bapak Ibu. Dan saya sungguh berdoa agar ini diteruskan bahkan sampai pada pandemi kita itu berlalu. Umat Tuhan saling memperlengkapi. Karena demikianlah Allah memanggil Musa Bapak Ibu. Allah memperlengkapi Musa. Bapak Ibu,
Di ibadah online ini kita telah ditunjukkan bahwa Allah pun memperlengkapi kita. Mari kita buka telinga kita, buka mata kita lebih lebar Bapak Ibu. Kita bisa melakukan sesuatu bagi saudara-saudara kita. Kita bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Bukan karena kita tidak punya kelemahan, bukan karena kita tidak punya pergumulan. Tetapi Allah memperlengkapi kita. Bapak Ibu, saya sudah lama tertarik dengan kesenian Jepang yang disebut kintsugi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di slide. Itu ada gambar sebuah mangkuk Bapak Ibu ya. Mangkuk itu telah pecah Bapak Ibu. Yang dilakukan adalah bukan dibuang. Mangkok itu juga bukannya didaur ulang, dihancurkan, dibuat yang baru. Tetapi yang dilakukan oleh pengrajin itu adalah Bapak Ibu menempelkan sebuah zat di situ ya, sebuah campuran di situ yang berwarna emas itu supaya disatukan kembali dan bisa dipakai serta kelihatan sangat indah. Bapak Ibu, cara kerja Tuhan mirip-mirip seperti itu. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk bisa menjadi berkat. Allah tidak juga menunggu kita tidak ada kelemahan supaya kita bisa melakukan sesuatu. Tetapi di dalam kelemahan itu Allah mau memperlengkapi kita. Allah mau memampukan setiap kita. Bapak Ibu, Allah mau memperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Siapkah kita? Maukah kita diperlengkapi oleh Allah kita itu? Maukah kita seperti Musa yang pada akhirnya melayani bangsa Israel? Maukah kita melayani setiap jemaat kita? Maukah kita melayani keluarga kita? Maukah kita melayani orang di sekitar kita? Percayalah Allah akan memperlengkapi dan menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan apakah ujian, apakah cobaan? Mungkin bisa keduanya Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita menghidupi kehidupan Kristen kita di tengah penderitaan ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita menyadari Allah itu peduli, Allah itu mengerti penderitaan kita. Mari sempatkan waktu semakin mendekatkan diri pada Tuhan, menyiapkan diri untuk siap pada pertolongan Tuhan dinyatakan pada waktunya. Yang kedua, kita tahu Allah itu mau memakai kita menjadi berkat bagi sesama kita melalui apapun Bapak Ibu. Dan kita juga tahu Allah memperlengkapi kita untuk pekerjaannya itu. Mari Bapak Ibu, di tengah yang masa sulit ini, Tuhan mau pakai kita. Kita bisa jadi berkat bagi sesama kita. Allah bisa dimuliakan melalui hidup kita. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya sungguh firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi penuntun bagi kita menghadapi persoalan, kesulitan, penderitaan di masa pandemi ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca, untuk waktu yang kami gunakan untuk merenungkannya. Tolong kami Tuhan, agar setiap diri kami menyiapkan diri kami, menyongsong pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Allah itu mengerti, Allah peduli pada kami. Kami ingin lebih siap daripada bangsa Israel ketika pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Kami juga ingin menyiapkan diri kami ya Tuhan, ketika kami sadar Tuhan ingin memakai kami menjadi berkat bagi sesama kami. Tunjukkan jalannya ya Tuhan, tunjukkan. Perlengkapi kami yang lemah ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sesama kami diberkati oleh kehadiran kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kami di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong mampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kadri Family yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, mari kita kembali mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saya akan menuntun di dalam doa. Silakan Bapak Ibu Godly Family yang terkasih mengaminkannya di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kemurahan dan pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Karena kami boleh menyadari ya Tuhan, di dalam situasi yang Tuhan izinkan terjadi di mana pandemi COVID-19 melanda dunia bahkan negeri kami boleh menikmati dan boleh merasakan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami alami saat ini merupakan satu ujian untuk boleh kami memeriksa diri kami. Apakah iman kami sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu dan sulit ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa sebagai manusia berdosa, kami seringkali berpaling dan meninggalkan Tuhan. Bahkan kami seringkali menyalahkan Tuhan atas keadaan yang terjadi. Namun ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang seringkali meneguhkan kami, membuat kami menyadari bahwa apapun yang terjadi dan menimpa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah, dan di sana Tuhan terus menumbuhkan iman kami untuk setia, untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan Allah yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga, untuk pekerjaan, bahkan untuk masa depan kami yang ada di tangan-Mu. Kami rindu Tuhan bahwa kami boleh memberikan kehidupan kami sepenuhnya untuk Tuhan, dan kami boleh setia mengiring Tuhan sampai Tuhan memanggil kami kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami Surabaya. Kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah di mana kami berada sebagai umat percaya, kami boleh mendoakan untuk kesejahteraan kota kami. Engkau memberkati para pemimpin kota ini ya Tuhan, secara khusus untuk Bu Risma di dalam masa akhir pemerintahannya sebagai wali kota di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus menambahkan hikmat di dalam mengakhiri masa pelayanan pekerjaannya di kota Surabaya ini. Dan biarlah Bu Risma boleh terus memberikan yang terbaik semampu mungkin ya Tuhan untuk kemajuan, kesejahteraan kota di mana kami berada. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati keluarganya, Engkau memberkati hari tuanya. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk proses pilkada yang akan digelar pada bulan Desember mendatang, untuk mencari pengganti, penerus bagi pemimpin kota ini ya Tuhan. Tuhan yang mengingatkan kami untuk boleh terus mendoakan para calon-calon pemimpin yang ada, sehingga pemimpin yang akan terpilih nantinya adalah pemimpin yang memiliki hati yang mau menghamba, hati yang mau memberikan yang terbaik untuk kota ini, untuk kemajuan kota ini, supaya kota ini terus ditata dengan lebih baik dan masyarakat boleh hidup sejahtera di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, di tengah segala pergumulan hidup ini, marilah untuk terus setia beriman pada Dia, Allah, Bapa Surgawi yang senantiasa akan memegang erat tangan kita, dan Dia yang akan selalu menjaga kita. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu.
berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku direkam. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku direkam. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski kita berjalan di lembah gelap, Gembala yang baik itu membimbing kita tetap. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku direkam. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku direkam. Bapa surgawi terus menjagaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkaulah Allah, Bapa surgawi kami, yang begitu mengasihi kami, Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri, berjuang di dalam kesulitan, pergumulan, ujian hidup kami. Kami percaya tangan kami Engkau pegang erat Tuhan, berjalan melintasi lorong yang gelap, bersama Engkau Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang juga Tuhan berikan bagi kami, memberikan persembahan kami, korban syukur kami yang terbaik kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mempersembahkan segenap hidup kami, segenap jiwa kami. Kami persembahkan untuk hanya hidup bagimu. Di dalam segala kehidupan kami di depan, yang terbentang di depan, biarlah Tuhan, Engkaulah yang akan menopang, menolong kami untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah teguh
janjinya bagi engkau dan saya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Allah sumber berkah, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katli Family yang dikasih oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya di dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, sampai bertemu kembali di minggu depan. Selamat untuk menjadi berkat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus